Pretty little baby, you say that maybe you'll be thinking. Di part sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu kegawat daruratan gigi dan mulut. Lalu, apa saja kriterianya? Yang pasti mengganggu aktivitas. Itu termasuk bisa dimasukkan dalam kriteria atau kategori itu dikatakan kegawat daruratan. Kemudian mengganggu fungsi, misal nggak bisa makan akhirnya, kemudian nggak bisa beraktivitas dengan baik. Yang paling penting nggak bisa makan, karena kan rongga mulut itu pintu pertama kita untuk memasukkan nutrisi. Bayangkan ketika di rongga mulutnya itu nggak bisa makan, akhirnya kan nutrisi nggak terpenuhi, nggak bisa makan. Kemudian yang paling sering menjadikan kriteria utama dalam gawat darurat adalah pasti jalur napas. Terhambatnya jalur napas ini sangat vital karena akan berkaitan dengan fungsi pernafasan. Ya, biasanya nanti ditunjukkan dengan validasinya adalah saturasi oksigen dan kita bilangnya respiratory rate atau rate pada saat dalam 1 menit itu kita hitung. Dalam 1 menit itu berapa kali dia tarik nafas dan membuang nafas. Menarik nafas dan membuang nafas itu dihitung 1 siklus. Nah, itu nanti menjadi kriteria-kriteria gawat darurat. Biasanya kalau ada sumbatan di jalur nafas, pasien kan terengah-engah ya. Nah, itu akhirnya respiratory rate-nya itu atau pernapasannya jadi banyak akhirnya siklusnya. Nah, itu. Penyakit gigi dan mulut yang bisa mengganggu pernapasan, contohnya apa, Dok? Yang paling sering tadi, abses. Abses itu biasanya yang menyebabkan hambatan di jalur nafas itu abses atau bengkak di area bawah rahang. Di bawah rahang kalau kita tuh biasanya bilangnya istilah kedokterannya itu namanya plekmon. Ada itu istilah plekmon. Dia ada cairan yang mengisi di bawah rahang. Nah, itu dekat sama leher posisinya. Nah, kalau cairannya ini nggak segera dikeluarkan atau kita bahasa kedokterannya itu didrainase, dikeluarin, yang terjadi cairannya itu nggak keluar-keluar, bengkak terus, akhirnya di area leher ini kan ada jalur napas. Nah, akhirnya dia menekan jalur napasnya dan menyumbat. Gimana? Jadi makin paham tentang kriteria kegawat daruratan gigi dan mulut kan? Jika sobat merasakan keluhan seputar gigi dan mulut, bisa langsung datang ke IGD Layanan Perawatan Gigi 24 Jam, RSKMU Nimus.